tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang materi teori belajar dalam psikologi pendidikan. Perkenalkan, saya Nabila Ringatasari, NPM 24350005. Perkenalkan, nama saya Leni Marlina, NPM 24350018. Perkenalkan, nama saya Dejali Juliastuti, NPM 24350034. Perkenalkan, nama saya Aniza Putri Sadewi, NPM 24350027. Hai semuanya, selamat datang di video edukasi psikologi pendidikan. Belajar psikologi pendidikan tidak hanya teori, tapi juga aksi nyata. Pernah gak sih kamu ngerasa belajar itu susah banget, tapi kadang juga bisa jadi asik? Ternyata itu semua bisa belajar lewat teori belajar. Yuk berkembang bersama di Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Metro. Teori belajar itu apa sih? Teori belajar adalah cara para ahli menjelaskan bagaimana manusia belajar, menyerap dan menyimpan pengetahuan. Ada banyak teori dan masing-masing punya pandangan unik tentang proses belajar. Sekarang kita masuk ke bagian seru nih, yaitu teori-teori belajar. Jangan bosan ya, karena belajar itu punya banyak gaya loh, tergantung teorinya aja. Yang pertama yaitu behaviorisme. Teori ini bilang bahwa belajar terjadi karena kebiasaan dan reaksi terhadap lingkungan. Misalnya, kamu rajin belajar karena dapat nilai bagus atau dapat pujian dari guru dan dikasih hadiah. Istilah kerennya penguatan positif atau reinforcement. Sebaliknya, kalau kamu malas-malas belajar dan kena hukuman, itu disebut penggunaan negatif. Semua fokus pada perilaku yang tampak, bukan apa yang kita pikirkan di kepala. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori kognitivisme. Berbeda dari teori behaviorisme yang fokus keluar. Teori ini fokus ke dalam pikiran. Kata para ahli, belajar itu melibatkan proses berpikir seperti memperhatikan, mengingat dan memecahkan masalah. Contohnya, waktu kamu belajar matematika, kamu berusaha memahami konsep dan menggabungkannya dengan yang sudah kamu tahu. Jadi dalam teori ini, otak kita itu kayak komputer yang mengolah dan menyimpan informasi. Kalau teori yang ini beda lagi, namanya teori konstruktivisme. Teori ini percaya bahwa belajar itu aktif. Bukan cuma duduk dengerin guru, tapi siswa harus membangun sendiri pengetahuan lewat pengalaman. Contohnya, belajar sains lewat percobaan dan diskusi kelompok yang bikin kita mikir bareng. Terakhir, ada teori humanistik. Teori ini fokus pada perasaan dan motivasi siswa. Kalau siswa merasa aman, nyaman, dan dihargai, mereka akan lebih mudah belajar. Belajar itu bukan cuma soal nilai, tapi soal pengembangan diri sebagai manusia. Penting banget buat menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan positif. Keren ya, ternyata teori belajar itu punya sudut pandang yang berbeda-beda. Teori belajar itu bukan teori aja ya, tapi bisa banget dipakai di dunia nyata. Makanya jadi guru zaman sekarang harus paham teori supaya bikin kelas yang seru dan efektif. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami akhiri.